Nah, justru bisa belajar loa tuh gara-gara ikut bisnis MLM ini. Kalau dipikir-pikir secara logika, kok tiba-tiba bisa kecemplung belajar loa tuh gimana gitu kan? Assalamualaikum, hi, welcome to my channel Sharing with Cindits. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah bisa menyapa teman-teman lagi semuanya di channel YouTube aku. Dan maafin banget, ini aku baru muncul lagi ya, karena alhamdulillah kemarin-kemarin itu lagi fokus ya, dikasih aktivitas yang 24 jam itu tuh rasa-rasanya harus bisa berbagi waktu. Di sela-sela menjadi ibu rumah tangga yang masih ngurusin anak aku yang masih balita ya. Terus juga alhamdulillah afirmasi aku tuh dikabulin sama Allah. Nanti kita cerita di next story aja ya. Jadi minta dikasih kegiatan yang positif, yang bisa mengisi hari-hari aku tuh benar-benar kayak dikasih gitu, brek gitu sama Allah ya. Jadi alhamdulillah bisa menyapa teman-teman lagi, berbagi cerita lagi di channel YouTube aku ini. Kira-kira mau bahas apa dulu ya di konten aku yang ini? Ini aja deh ya. Ini kebetulan ada banget yang baru tanya di salah satu sosial media aku di TikTok. Ya, di TikTok ini sebenarnya suka ada yang tanya di live atau di VT aku ya. Tanyanya tuh kayak gini, Kak, dari kapan sih atau sejak kapan belajar loa? Nah, biasanya kan ada juga ya beberapa teman-teman yang bertanya-tanya seperti ini ya. Dari kapan sih kita udah mempelajari gitu ya hukum tarik-menarik atau law of attraction? Kalau ditanya dari kapan mempelajari ya, mempelajari artinya kan kita cari tahu, mulai ketarik buat mendalami gitu ya. Itu dari tahun 2016. Belajar loa gara-gara ikut bisnis MLM. Coba mana ya kalau dipikir-pikir kaitannya, kok bisa-bisanya bisnis kosmetik. Aku waktu itu memang ada ikut satu bisnis MLM kosmetik, perusahaan yang besar gitu ya, yang udah ya teman-teman pasti tahu dan gak asing sama perusahaannya gitu. Nah, justru bisa belajar loa tuh gara-gara ikut bisnis MLM ini. Kalau dipikir-pikir secara logika, kok tiba-tiba bisa kecemplung belajar loa tuh gimana gitu kan? Tapi itu ya gak ada yang kebetulan. Apapun yang terjadi ini ya memang sudah jalannya ya. Jadi waktu itu ikut bisnis MLM, terus leader aku tuh ngajak satu kelas ya, katanya ikut training yuk gitu. Aku pikir kan training, oh mungkin ada hubungannya, ada kaitannya sama si bisnis aku ini kan. Ya training gimana cara untuk menaikkan omset dan lain sebagainya. Memang sih benar ya. Jadi kata leader aku waktu itu, ayo ikut kelas ini bagus banget, akan sangat pengaruh terhadap bisnisnya kita. Oke, ikutlah paling training atau kelas orang-orang MLM pada umumnya gitu kan. Tapi ternyata bukan teman-teman. Jadi waktu itu tahun 2016, di awal tahun 2016 tepatnya, aku ikut kelas vibrasinya Mas Arif Rahutomo. Ya, Mas Arif RH Vibrasi. Mungkin teman-teman di sini ada yang sudah pernah kenal dengan beliau. Jadi ya kalau bisa dibilang ya guru aku awal-awal kecemplung belajar loa adalah Mas Arif Rahutomo ya. Di kelas beliau, di kelas offline-nya beliau waktu itu. Jadi kalau dipikir-pikir ya, sebetulnya tuh awal mula belajar gak cuman belajar loanya aja ya, tapi kecemplungnya adalah di kelas law of vibration atau hukum vibrasi. Tapi kan hukum alam semesta ini kan saling apa ya, berjalannya tuh ya bersama-sama kan, ibaratnya gitulah simpelnya bahasanya ya kan. Jadi di dalam kelas vibrasi ini juga nyinggung tentang masalah loa. Nah dari kelas vibrasi ini ya udah belajar loa dan akhirnya
Kenalah sama buku-buku Loa yang pada saat itu populer banget kan, buku The Secret Series teman-teman, yang udah gak asing lagi pasti. Teman-teman kalau denger Loa pasti langsung keingetnya sama buku The Secret lah, udah bukan satu rahasia umum ya. Jadi kayak gitu awal mulanya aku tuh tiba-tiba kecemplung, lebih belajar lagi, lebih mendalami lagi tentang tidak hanya law of attraction tapi juga law of vibration lebih banyak justru. Begitu cerita kira-kira awalnya waktu pas aku kehilangan anak aku yang pertama ya. Terus kan kepikiran kan pengen resign, tapi sebelum resign tuh pengen punya bisnis yang bisa dikerjain dari rumah. Akhirnya kecemplunglah di si bisnis kosmetik ini, si bisnis MLM ini gitu. Nah dari bisnis MLM ini aku ketemu sama leader aku yang pada saat itu ikut ngajak kelas vibrasi ini, dimana di sini tuh juga belajar tentang Loa. Tapi kalau ditanya mulai kapan atau dari kapan aku praktekin Loa-nya, dari umur 7 tahun sih. Karena aku inget banget ada satu impian aku di umur 7 tahun itu, yang aku tanpa sadar ternyata itu ya namanya afirmasi visualisasi ya. Dan itu menjadi nyata. Nanti aku akan khusus ya cerita tentang perjalanan aku, impian-impian aku dari kecil, dimana dulu tuh sudah terbiasa afirmasi, visualisasi, ternyata bahkan praktekin hukum asumsi gitu kan. Itu yang bener-bener pada saat aku udah menjadi seorang dewasa tuh itu terjadi semuanya. Jadi sebetulnya ya tanpa kita sadari, tanpa kita tahu bahwa ternyata ya hukum tarik-menarik atau law of attraction ini kan memang sudah ada sejak alam semesta ini diciptakan dan diatur dengan banyak sekali hukum-hukum alam semesta ya. Sudah ada 24 jam setiap hari bekerja ya. Cuman kita kan belum paham dan waktu itu belum ada yang ngajarin tentang ilmu ini kan. Jadi kalau ditanya ya pasti teman-teman juga dari kecil juga ya sudah berloa kok gitu ya. Sudah ada hal-hal yang pernah kita pikirin, kita bayangin, ya kan, kita rasain tentang hal yang baik ataupun yang sebaliknya, dan itu terjadi ya, artinya ya kita sudah praktekin loanya ya. Kalau ditanya dari kapan belajar loanya ya dari awal tahun 2016, artinya sudah 8 tahun ya. Sampai dengan hari ini nih aku bikin konten ini yang teman-teman dengerin tuh sudah 8 tahun. Berjalan seumur hidup belajar apapun itu. Kalau dibilang dari kapan prakteknya, yang aku ingat dari umur aku 7 tahun. Karena di umur 7 tahun itu impian-impian aku tuh terwujud, benar-benar menjadi nyata. Ya, dan teman-teman di sini yang pada dengerin cerita aku ini ya, udah pada berapa lama mempelajarinya BTW ya. Tapi sudah berapa lama pun itu, pokoknya teman-teman ya terus aja diselarasin setiap hari ya hukum alam semesta yang luar biasa ini, law of attraction ini, yang nantinya ketika kita semakin dalam lagi untuk mempelajari, kita tidak akan hanya fokus ke teknik loanya aja, seperti afirmasi gimana, scripting gimana, visualisasi gimana. Tidak hanya sekedar belajar gimana cara untuk menarik impian, keinginan, dan doa-doanya kita, tapi nantinya seiring dengan berjalannya waktu, kita akan menemukan hal-hal yang luar biasa sekali, sampai kita kayak punya spiritual journey atau perjalanan spiritual yang wow banget gitu ya. Tapi enjoy aja the proses, jangan lupa diselaraskan dengan ikhtiar langitnya kita, ikhtiar bumi atau asnya kita, dan selarasi juga dengan doanya kita setiap hari. Aku tidak hanya fokus di loanya aja yang aku maksimalkan setiap hari, tapi 4 hal ini menjadi rumus dalam hidupnya aku yang benar-benar aku bisa melewati semua, menikmati proses hidupku dengan baik, tidak hanya untuk mewujudkan impian aja, tapi ketika ada something, masalah, ujian naik kelas, tantangan dalam hidup tuh aku bisa melewatinya dengan luar biasa. Yaitu tadi ya, rumusnya berdoa, berloa, berikhtiar langit, berikhtiar bumi. Insya Allah nanti aku akan bagikan lagi cerita-cerita lainnya di next kontennya aku. Oke, teman-teman semuanya, untuk video aku yang kali ini cukup sekian dulu ya. Nanti kita sambung lagi. By the way, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah mampir ke channelnya aku, sudah mendengar cerita-cerita hidupnya aku ya. Insya Allah bermanfaat
untuk semuanya bisa sama-sama saling berbagi energi baik, energi positif. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, teman-teman juga bisa tanya di kolom komen. Atau nanti ada yang pengen dibahas loanya tentang apa juga boleh banget ya. Nanti kasih ide ya ke aku di kolom komen. So once again, terima kasih teman-teman semua sudah mampir ke konten dan video aku yang ini. See you in my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.